Halo, saya Ilyas. Nah, dari video sebelumnya kan kita membahas tuh mengenai perulangan, yaitu dengan pengertian dan jenis-jenis perulangan itu sendiri. Terus kita membahas mengenai contoh program ya, contoh kasus program mengenai perulangan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengenai contoh kasus ke-6 sampai ke-10 ya, untuk melanjutkan dari video yang kemarin. Kita langsung aja ke programnya. Oke, ini untuk contoh kasus ke-6 ya, di mana kita harus membuat menu yang bisa digunakan berulang kali kecuali user memberikan input untuk keluar dengan ketentuan membuat tabel perkalian dan pembagian yang ada di dalamnya bisa memasukkan input untuk menentukan bilangan angka berapa yang ingin ditampilkan. Seperti misal kita ingin memasukkan angka 1, maka nih kita si program itu akan membuat program di mana si tabel perkalian itu dari 1 sampai 10 ya. 1 kali 1 misal 21 kali 2 berapa gitu. Kita langsung aja ke ininya, ke kodenya. Dengan kita pertama membuat integer yaitu pilih. Itu untuk si tentukan kita harus mau kemana ya ini teh si kodenya tuh mau misal pemilihan tuh misal dari pemilihan menu, dari perkalian pembagian sama keluaran. Nah, kemudian tuh yaitu untuk bilangan, yaitu kita mau menampilkan tabel perkalian bilangan berapa misal atau pembagian bilangan berapa juga bisa. Nah, kita langsung di sini kita menggunakan ini ya percabangan switch yaitu dengan kondisi pilihnya tuh berapa. Kalau misal pilihnya tuh ngambil satu ya, kita mengetik nomor satu, maka pengeluarannya ini yang ini si kode si kondisi kode ini teh di 23 teh akan dieksekusi. Nah, kemudian kalau misal kita membuat tiga ya, nah maka tiga itu bakal keluar, si kodenya itu bakalan keluar dengan default yaitu error salah memasukkan input. Jadi kenapa itu bisa jadi error salah memasukkan input? Jikalau kita misal memasukkan si inputan untuk pilihnya tuh lebih dari tiga, nah maka itu kan error. Jadi si ini tentu ketentuannya kan kita cuma ada 1, 2, sama 3 si kodenya teh. Nah untuk ininya teh dengan case-nya tuh kita tuh harus membuat cout, membuat tabel perkalian bilangan berapa ya. Keberapa misal tadi ini bilangan yang tadi ya, kita mau menampilkan tabel perkalian bilangan berapa. Nah, kemudian yaitu if itu untuk ketentuannya kondisi di mana bilangannya tuh tidak boleh sama dengan 0. Jadi, kita tuh gak boleh membuat perkalian dari 0 ya. Nah, untuk int hasil kali ya. Dan ini kita harus membuat lagi nih hasil kali buat perkaliannya nanti dengan perulangan yaitu integer itu membuat lagi integer i ya di dalam kondisinya tuh i nyata harus sama dengan 1 dengan i kurang sama dengan 10 yaitu i plus plus dengan i terus ditambah. Nah kan jadi ini teh akan menghasilkan perkalian 1 sampai 10 dengan hasil kali yaitu bilangan yang tadi kita mau nampilin bilangan berapa ya tabelnya. Misal ininya 2 ya si bilangnya teh 2 dikali i-nya tuh bisa jadi ini kan si i-nya teh dari perulangannya. Jadi misal i-nya tuh dari 1, maka ini akan 1. Terus diulang sampai 10. Misalnya batas akhirnya sampai 10. Nah, maka siot bilangannya tuh bilangan tadi yang ini yang udah kita tentuin dikali ini kali ya, pakai kali aja, jangan bintang. Dikali sama i. I itu tadi bilangan ini, bilangan perulangan. Nah, itu hasil kali. Hasil kalinya tuh ya ini, hasil kali. Jadi di bilangan dikali i. Nah, yang else itu tidak bisa menggunakan angka 0. Ini tadi tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian itu akan pause, yaitu kan menghentikan si programnya kalau udah beres. Kalau misal kita harus untuk programnya berjalan lagi, kita harus menekan tombol apapun itu kan. Terus yang ini sistem juga CLS yaitu untuk menghapus si programnya. Si program case 1 ini akan dihapus. Kemudian untuk case kedua hampir sama ya. Cuman untuk case yang kedua kita menggunakan float. Itu float itu untuk biar ada angka desimalnya. Jadi tidak semuanya bilangan real. Nah, ini untuk kodenya itu hampir sama. Dan kemudian yang terakhir tadi exit. Nah ini kan kenapa exit nih? Nah ini kan kita menggunakan perulangan do while. Nah ketika kita tidak memilih nih dari while-nya kan tidak boleh 3. Nah jadi ketika kita tidak memilih si angka 3 nih, jadi si ininya akan terus menerus si perulangannya. Kecuali kita memasukkan pilihannya 3, maka si perulangannya akan berhenti. Ya, kita langsung aja ya, run aja kodenya. Nah, misal kita ini mau masukkan nih gimana ya?
Ini tuh mau berapa nih? Si tabel perkalian pembagian. Itu perkalian atau pembagian. Misal ya, ini dari menunya tuh kita mau masuk ke perkalian. Nah, berarti ini mau perkaliannya bilangannya ke berapa? Misal 4 ya. Maka, nah ini akan ditampilkan si tabel perkalian. Nah, ini kan ada press any key untuk continue. Ini tadi yang dari sistem pause. Jadi kita tuh harus tekan tombol apapun biar si kodenya bisa berjalan kembali. Nah, kita enter, maka akan dihapus dari sistem clear tadi. Nah, misal kita mau masukkan lagi angka 2 ya untuk pembagiannya. Maka nih, ini si tabel pembagiannya itu mau berapa? Misal kita mau masukkan angka 8 ya, pembagian dari 8. Nah, tadi kan ini ada titiknya ya. Ini tuh yang tadi si bilangan desimal tadi dari variabel float. Nah, kan jadi 8 dibagi 1 itu sama dengan 8. 8 bagi 2 itu 4 dan seterusnya. 8 dibagi 10 itu 0,8. Yap, dan misal kita mau masukkan angka 4. Ya, angka 4. Nah, maka error salah memasukkan. Input salah. Jadi inputnya itu salah. Jadinya cuman bisa angka 1 sampai 3 aja. Dan ini misal yang terakhir yaitu 3 untuk keluar. Nah, maka si kodenya udah selesai. Yap, kita lanjut ya untuk si kasus yang kedua. Bukan kedua, ini kasus kedua dari part ini ya. Oke, kita lanjut ya untuk ke contoh kasus yang ketujuh. Nah, ini untuk contoh kasus yang ketujuh, kita harus membuat program menu yang bisa digunakan berulang kali, kecuali user memberikan input untuk keluar. Dengan ketentuan, membuat tabel penambahan dan pengurangan, yang di dalamnya bisa memasukkan lagi input untuk menentukan bilangan angka berapa yang ingin kita tampilkan. Sekilas ini si kodenya hampir sama ya dari yang sebelumnya. Dari contoh kasus yang ke-6, hanya saja ini kita cuma menggunakan penambahan dan pengurangan. Nah, jadi ini juga pakai integer ya. Nah, ini harusnya jangan pakai integer. Jadi kita harus sama yang do dan while juga ya. Dengan pilihan tidak boleh dari 3. Jika misal kita menulis untuk pilihannya 3, maka si perulangan itu akan dihentikan. Nah, ini untuk switch, menggunakan switch dengan case pertama, yaitu tabel penambahan ya, bilangan berapa. Dengan cn, yaitu inputan bilangannya, mau bilangan berapa, dengan cout n. Ini untuk si ini ya, n line. Terus ke bawah, hampir sama dengan kasus yang ke-6 tadi, cuman hanya saja nih yang bedanya tuh dikasih integer hasil tambah. Dengan integer sama dengan ini juga sama. Jadi ini tuh perulangannya tuh dari angka 1 sampai 10. Kemudian ini hasil tambahnya tuh bilangan ditambah i. Itu bilangan tadi. Si bilangannya tuh berapa ya? Yang tadi nih. Yang udah ditentukan mau bilangan berapa, maka akan ditambahkan. Maka ini bilangan tadi bilangannya udah ditentukan ditambah i, yaitu perulangan tadi, bilangan perulangan dan hasil tambah. Nah, ini juga tidak boleh ya menggunakan 0. Sama semuanya tidak boleh menggunakan 0 dengan sistem pause dan CLS, yaitu clear, untuk menghapus si program. Hasil programnya tadi ya yang udah di run. Ini bilangannya tuh tidak boleh 0 dengan integer i ya sama dengan 1 dengan ini nilai awalnya 1 dengan nilai akhir 10. Oke, kita run aja kodenya. Nah, ini hampir sama ya seperti contoh kasus yang ke-6 tadi. Nah, dimana kita harus menentukan nih pilihan dulu yang menunya. Misal kita mau memasukkan angka 1 untuk penambahan. Nah, maka kita akan diminta untuk memasukkan input. Mau bilangan berapa tuh untuk tabel penambahannya. Misal 7, nah maka akan ditambah. 7 tambah 1 yaitu 8, dan seterusnya. Oke, kita misal 2 lagi. 2, ini teh 2-nya teh tabel pengurangan nih. Itu tabelnya misal 3, maka dikurang. Oke. Mungkin itu saja ya untuk contoh kasus yang ke-7. Kita lanjut ke contoh kasus yang ke-8. Nah, ini untuk contoh kasus yang ke-8 ya, di mana kita harus membuat program perulangan yang akan menampilkan output pola segitiga dengan tinggi yang bisa ditentukan. Nah, ini kodenya mungkin sedikit lebih ini ya, lebih sedikit daripada yang tadi. Nah, dengan ketentuannya itu kita harus membuat dulu integer, yaitu kan variabel integer baris, spasi, i, dan juga j. Nah, ini kan untuk baris sendiri, kita akan dicari nih, kita tuh mau berapa banyak tuh, berapa
banyak barisnya. Nah, dengan misal ini teh masukkan jumlah baris. Jadi barisnya itu pengen berapa panjang tuh, berapa banyak untuk segitiganya. Nah, dengan ketentuan ini tuh kita harus membuat for ya dengan perulangan for i-nya teh untuk si barisnya, i untuk baris itu sama dengan satu ya, untuk ini dari satu ya mulanya, dan i nilai batasannya tuh sampai baris nih, mau berapa panjang juga boleh dengan i plus plus ya. Untuk kemudian di dalam for itu ada for lagi. Oke, ini dengan spasi, yaitu spasi itu harus sama dengan i dengan spasi lebih kurang dari baris. Nanti kan ini akan ada yang kosong juga tuh. Nah, spasi plus plus dengan ini for yaitu j, j-nya tuh adalah buat tinggi, bukan buat tinggi. J-nya tuh ini untuk si ininya, si bintangnya. Jika j sama dengan satu dan j lebih kecil dari satu, j plus plus, maka akan ditampilnya tuh bintang. Kayak dengan ini si out nih. Ada slash n, bukan seharusnya bukan slash n aja, pakai ndl. Nah, kita run kodenya. Nah, misal masukkan jumlah baris, mau berapa banyak tuh? Misal 5. Nah, berarti yang muncul akan 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini untuk yang kosong tadi, ini untuk kode yang ini. Yang perulangan di baris ke 14 sama 15. Ini kan spasi. Ini agar ada jarak. Jarak ini tadi, biar bisa membuat segitiga ini. Nah, contoh lagi misal kita mau masukkan ya, berapa banyak pun ini boleh ya. Tidak masalah si kodenya mah. Misal kita mau masukkan 20 ya. Nah, maka akan ada 20 baris si bintangnya teh membentuk segitiga. Nah, ini kan kalau misal kita mau membuat baris tapi tidak menggunakan perulangan, pasti akan memerlukan waktu yang lumayan banyak juga ya, dengan harus sedikit ada effort yang lebih tinggi dibandingkan pakai perulangan. Nah, ini kan cuman kodenya tuh singkat aja nih. Cuman segini aja. Ada 18 baris ya untuk kodenya, dimana kita bisa membuat segitiga tadi. Berapa banyak yang kita mau ya. Ya. Nah, itu saja mungkin untuk si contoh kasus program ya untuk yang ke-8. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh kasus yang 9. Nah, ini untuk contoh kasus yang ke-9 ya, di mana kita harus membuat program perulangan yang akan menampilkan output wajib menggunakan simbol underscore dengan ujung menggunakan simbol bintang dengan ukuran yang bebas untuk ditentukan. Nah, kan ini kita harus membuat wajib ya, kayak buat kartu wajib, di mana ujungnya tuh ada bintang, sedangkan untuk ininya si wajibnya tuh pakai underscore. Nah, kita membuat dulu ya integer yaitu untuk tinggi dari wajibnya tuh berapa, yaitu terus variabel integer i, j, k, l, m, dan n. Nah, mari kita lanjut. Untuk perulangan kita menggunakan for ya. Ini untuk tingginya berapa. Nah, itu ada lumayan banyak juga ya. Nah, ini untuk for m yaitu sama dengan i, di mana m tuh yaitu untuk nilai ya, nilai perulangannya. Nah, ini untuk tingginya itu berapa. Ini hampir sama ya, agak panjang juga ini tuh jika kalau dijelaskan. Nah, kalau misalnya ketentuannya m-nya tuh harus sama dengan 1 dan m lebih kecil nih dari tinggi. Jadi itu untuk menentukan tingginya. Nah, akan dihasilkan ini bintang. Nah, ini juga hampir sama, di mana L-nya tuh harus sama dengan 1 dan L kurang dari I. Ini tuh yang ini. Si tingginya ya, yang menentukan tinggi. Dia akan di print yang ini, si buat wajib. Ini juga sama dengan K, yaitu harus sama dengan 1 dan K lebih kecil dari I. K plus plus. Kemudian yang J-nya J itu sama dengan 1 dengan J lebih kecil dari tinggi. Maka akan mengeluarkan output bintang. Yang ini juga sama, hanya saja ini mah kebalikannya ya dari yang atas. Jadi kalau misal nih, kita hapus yang ini kode, dan kita masukkan enter. Kita masukkan print dulu ya. Nah, masukkan wajib. Setengahnya dari wajib ya. Misal 6. Nah, makanya akan ada setengah wajib ya yang ke print. Kalau misal ya ini ada ya, tadi gak dihapus. Yang ini tuh untuk kebalikan yang di atas, hampir sama. Nah, jadi kita run kodenya. Misal masukkan setengah ukuran wajib tadi ya. Misal 8. Nah, ini akan lengkap. Yang ini tuh ada 8. Yang ini ada 8 baris.
5, 6, 7, 8. Nah, ini 8 sama yang ini ya. Titik 1. Yang ini juga sama. Hanya saja ini agak dikurang dikit ya, dikurang 1. Biar bisa menghasilkan yang ini. Wajib sempurna. Jadi kalau misal kita menghapus ya yang ini, si kode dari atas nih, maka yang keluarnya tuh ini wajib yang bawah. Ya, mungkin itu saja untuk si contoh kasus yang ke-8, ke-9 ya. Nah, kita lanjut ke contoh kasus ini yang terakhir. Nah, ini ya untuk contoh kasus yang terakhir ya, yang ke-10, yaitu kita harus membuat program menu tampilan menggunakan perulangan, kemudian ada pilihan yang bisa memasukkan input untuk mengatur ukuran kotak, dan juga ada pilihan yang bisa menampilkan volume kotak, luas kotak, dan juga panjang garis kotak. Ya, kita ke kodenya langsung. Di sini kita harus membuat dulu variabel integer, yaitu pilih untuk si pilihan menu A, B, dan C. Ini A untuk si panjang ya, B untuk lebar, dan C untuk tinggi. Kemudian hasil. Hasilnya tuh ini untuk nanti ya, buat si hasil dari volume kotak, luas kotak, sama panjang garis kotak. Ini seperti biasa kita harus membuat dulu ini buat pilihannya. Sebentar, ini agak panjang biar. Yep. Harusnya udah sama. Kotak. Nah, masukkan pilihan yaitu cin dengan inputan pilihan. Jadi misal kita mau pilihan berapa dengan menggunakan program switch. Nah, switch ini kita harus memilih jadi case pertama ya. Case pertama kalau misal si pilihannya itu kita menuliskan pertama 1 ya. Yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini menggunakan perulangan do. Nah, misal kalau kita memasukkan nih dengannya ini dengan tidak boleh kita memasukkan pilihan 5 tadi. Kalau misal kita memasukkan 5, maka akan keluar tuh dari program perulangan do-nya. Dengan pertama ya, jika misal kita memilih 1 tuh untuk si inputan kotak. Tapi jikalau misal kita gak ini ya, gak memasukkan dulu nih si case pertama nih, pilihannya pertama, maka kita tuh langsung tuh ke opsi kedua, maka nih hasilnya bakalan 0. Dikarenakan kita belum memasukkan volume kotaknya berapa. Bukan volume, tapi inputan ininya sih, si panjang, lebar, sama tinggi kotak. Oke, kita ini hampir sama ya, tapi buat nih si case 2 kita untuk menghasilkan si volume kotak ya. Dengan ketentuannya ini si rumusnya. Si hasilnya tuh dari 0 ya, 0 dulu. Dikarenakan kalau misal kita udah ada hasil ya, misal hasilnya tuh gak ada nih, gak ada 0. Jadi pas kita masuk ke case yang lain, maka ini si hasil yang tadi tuh itu bakalan ini ditambahin lagi. Udah ada tapi terus ditambah sama ini. Sama case yang lain. Volume kotak ya, dengan ini seperti biasa kita menggunakan sistem pause sama CLS. Dengan pause yaitu untuk menghentikan program, dan CLS untuk menghapus program dari case. Volume kotaknya yaitu kan yang tadi. Sedangkan ini yang case yang lainnya juga hampir sama, cuman menggunakan rumus yang berbeda untuk hasilnya. Ini kan ini untuk rumus volume. Ini yang case ketiga tim menggunakan rumus luas dari kotak ya. Dan sedangkan ini yang terakhir nih yang keempat, case-nya tuh kita untuk menghasilkan panjang garis dari kotak. Nah, sedangkan yang case kelima ini untuk keluar tadi. Dikarenakan ini tidak bisa nih. Si pilihannya tuh gak boleh sama dengan 5. Maka akan exit. Nah, oh ya untuk break sendiri kan ini untuk mengeluarkan dari si ininya nih switch yang break. Dengan default ini tidak boleh angkanya itu lebih dari 5 atau kurang dari 1. Yang defaultnya akan langsung ke ini, ke eksekusi. Nah, sistem pause dan sistem CLS. Yap, kita run langsung si kodenya. Nah, ini kan pertama kita harus masukkan dulu nih si inputnya berapa. Misal masukkan panjang kotak. Misalnya tuh 4, lebar kotaknya tuh 6, dan tinggi dari kotaknya tuh 5. Maka panjang kotak yaitu 4, lebar kotak yaitu 6, dan tinggi kotak yaitu
5. Maka kita harus enter buat menghapus semua. Jadi kita harus diulang lagi membuat pilihan nih. Nah, ini untuk pilihannya misal kita mau cari nih, cari tahu dari tadi inputan yang tadi. Si volume kotaknya itu berapa? Nah, volume kotaknya yaitu 120 di yang tadi. 4 dikali 5 dikali ini dikali 6 tadi ya. Si panjang dikali lebar dikali tinggi. Dan ini juga sama nih untuk yang 3. Untuk luas kotaknya berapa? Nah, ini luas kotaknya udah ada. Nah, tapi kita tuh misal ingin mengubah lagi nih si volumenya. Bukan volume, ingin mengubah si ininya, si inputan dari kotak tadi. Nah, misal kita harus pencet lagi 1. Nah, harus memasukkan ulang lagi nih inputan buat kotak nanti. Ya, misal seperti panjang, lebar, sama tinggi. Misal ini tuh 10, si lebarnya, panjangnya, lebarnya tuh 10, terus tingginya tuh 40. Nah, ini udah ada ya. Variabelnya tuh udah ada nih. Kemudian kita misal mau masukkan nih panjang garisnya tuh berapa. Nah, maka ini panjang garis kotaknya. Oke, kita ini sepertinya ini kurang ini ya, kurang ini gak tahu nih berapa senti, jadi kita harus membuat dulu nih tambahan. Misal seperti ini si sistemnya nih kan NDL, ini hasilnya tuh harus ditambahin aja deh. Misal sama cm cm kubik. Dan yang ini T berarti kita harus menambahkan lagi inputan cm cm kuadrat. Ini lupa ya. Centimeter kubik. Dan yang ini sentimeter saja. Sentimeter. Oh ya, ini juga lupa nih. Biar lebih bagus, ini tinggal tambahin aja sentimeter. Sentimeter. Ini juga sama, paste aja biar cepat. Oke, kita run lagi kodenya. Nah, seperti kita misal 1, masukkan kotaknya berapa, misal 45, 3, terus nah ini 46. Maka ini si panjang kotaknya yaitu 45 cm dan yang lainnya. Kita next, masukkan si volumenya nih. Nah, volumenya tuh yaitu 99.450 cm kubik. Yap. Kalau misal kita masukkan 6 ya, tadi inputnya itu tidak boleh lebih dari ini kan, 1 sampai 5. Nah, maka akan error salah memasukkan input. Kita langsung kalau misal 5, ini untuk keluar dari programnya. Nah, ini udah keluar, return. Yap, mungkin sekian ya dari pembahasan mengenai perulangan ya. Ini dari awal ya kita sudah membahas mengenai pengertian dari perulangan, dan sampai ini terakhir mengenai contoh kasus perulangan ya. Contoh kasus perulangan yang ke-10. Ya, mungkin sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih karena sudah menonton video dan sampai jumpa.